Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita semua masih diberi umur sampai hari ini. Terutama Allah memberi nikmat yang sangat berharga dan mulia yang bisa mengantarkan kebahagiaan dunia sampai negeri akhirat, yakni nikmat iman, Islam, ihsan, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan barusan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kemuliaan kita diangkat oleh Allah, dan semoga kita mendapat pahala yang sangat besar. Kita dikumpulkan lagi nanti pada hari akhir dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali ta'lim dari kitab Bulughul Maram. Kalau di Subul Salamnya halaman 205, masih dalam judul babus sujudi sahwi dan yang lainnya. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Qala, kata Ibnu Mas'ud, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Di dalam sarahnya, ihdar rubaiyati khamsan, salah satu salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat, Rasul melaksanakannya khamsan, 5 rakaat. Karena ada kekeliruannya. Falamma salama, lalu ketika Rasul selesai mengucapkan salam dari salatnya, kila, dikatakan lahu bagi Rasul, ada sebuah pertanyaan dari salah satu sahabat. Diceritakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ahadatsa fi sholati syai'un, apakah terjadi sesuatu di dalam salat? Jadi ada sebuah kejanggalan sehingga memunculkan sebuah keheranan gitu. Qala, maka Rasul menjawab, wa madzaka, apakah itu? Qalu, para sahabat berkata, shallaita kadza wa kada, engkau telah salat demikian demikian. Itu tadi dalam sarahnya, salah satu salat yang jumlah rakaatnya 4, Rasul melaksanakannya 5 rakaat itu karena lupa. Oleh sahabat diingatkan, diceritakan bahwa Rasul melakukan salat begini demikian. Pasana, lalu Rasul melipatkan rijlaihi, 2 kakinya, wastaqbala, dan Rasul menghadap al-qiblata, ke kiblat. Pasajada, lalu Rasul sujud sajdataini, 2 kali sujud. Ini sujud sahwi. Nah, setelah itu summa salama, kemudian Rasul salam, membaca salam lagi. Nah, setelah selesai dari melaksanakan sujud sahwi, rakaatnya tidak ditambah lagi karena sudah 5 kan tadinya gitu ya. Langsung melipatkan kakinya menghadap ke kiblat, sujud 2 kali. Setelah sujud 2 kali salam. Nah, setelah itu summa aqbala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ala nasi, kepada manusia. Nah, kurang lebih gitu Pak ya, menghadap pada manusia itu. Biwajihi, dengan wajah Nabi. Faqala, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu law hadasa, sesungguhnya law hadasa, jika terjadi sesuatu, jika terjadi yang baru, fi sholati, dalam sholat, syai'un, sesuatu, anbatukum bihi, aku akan ceritakan ya kepada kamu bihi, sesuatu tersebut. Walakin innama ana, akan tetapi sesungguhnya aku, basyarun, hanyalah manusia, mislukum, seperti kamu sekalian. Ini fil basyariyati, dalam sifat kemanusiaannya, seperti kita dalam sifat kemanusiaannya itu Rasul. Karena Rasul itu manusia, bukan malaikat itu.
Apa yang samanya Rasul dengan kita, sama-sama manusia? Ansa, aku lupa. Nah, itu kan sifat manusia. Lupa. Kama nasaitun kama tansauna, seperti kamu sekalian lupa. Nah, itu sifat basyariah manusia itu adalah lupa. Jadi Rasul juga karena manusia ya ada lupa seperti kita. Tapi kalau dalam sifat kerasulan dan kenabiannya, Rasul tidak pernah salah itu. Karena selalu dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Pasti wahyu yang disampaikan Rasul benar itu. Benar ya. Nah, hikmahnya terjadi kenapa Rasul lupa? Ya karena manusia dan menjadi syariat itu. Sehingga adalah syariat sujud sahwinya. Apabila lupa di dalam melaksanakan salat, seperti jumlah rakaat bertambah menjadi 5 gitu. Seharusnya duhur atau asar itu 4 rakaat. Karena lupa ditambah 1 menjadi 5. Ketika ada yang mengingatkan, ditambah dengan sujud sahwi. Faida nasaitu, lalu apabila aku lupa cenah, fadzakiruni, maka ingatkanlah aku. Nah, jadi ketika imam dalam sholat berjamaah misalkan ada yang lupa, itu ingatkan oleh makmum. Kalau makmumnya laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Kalau imamnya paham, oh iya ada yang lupa gitu. Untuk Malik naon pakai subhanallah itu langsung ingat ada kayak yang keliru gitu. Tapi kalau makmumnya perempuan dengan tepuk tangannya atau menepukkan sesuatu atau tangan itu tek gitu. Kalau imam yang paham insya Allah itu ada sesuatu kekeliruan itu. Selanjutnya wa idza syakka, dan apabila lupa ahadun salah seorang fi sholatihi dalam sholatnya bertambah atau berkurang gitu. Misalkan pada hadis yang telah lalu ya, ini apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, ada keraguan itu. Atau apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat misalkan. Nah, bagaimana sikap orang yang terjadi keraguan dalam sholatnya, dalam penambahan rakaat atau kurang ya, atau dalam ruku, dalam sujud misalkan apakah sudah 1 atau 2 kali sujud. Malaun kan terkadang gitu muncul keraguan. Nah, sikap orang yang ada keraguan ketika melaksanakan sholat, faliyataharro, maka orang tersebut harus memilih aswaba, yang benar. Memilih yang benar yang bagaimana? Ya kalau ada keraguan apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, yang pasti benar adalah baru 3 gitu. Nah, tinggal berdiri 1 kali lagi. Nah, fal yutimma, lalu orang tersebut menyempurnakan sholatnya alaihi, atas yang benar tersebut, ambil 3 rakaat. Nah, setelah sempurna sholat, wal yasjud, kemudian orang tersebut sujud sajdataini, 2 kali sujud. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini masih menjelaskan tentang sujud sahwi apabila ada kekeliruannya, dalam arti ada sebuah keraguan itu. Jadi sujud sahwi itu Pak bisa dilaksanakan sebelum salam ya. Ada yang dilaksanakannya sesudah salam, tergantung kasusnya itu. Tapi tetap 2 kali sujud, tidak 3 kali sujud atau tidak 1 kali sujud. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud. Bacaannya bisa kembali kepada bacaan yang biasa dilakukan ketika sujud ya. Insya Allah bisa dipahami ya Pak. Alhamdulillah, 1 hadis telah disampaikan yang barusan dibaca. Yang benarnya mutlak dari Allah, yang salahnya dari kekeliruan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya, dan yang benarnya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu